kali ini di samping saya sudah ada orang-orang hebat yang luar biasa akan menemani kita beberapa menit ke depan, yaitu ada halo Kak Miftah, apa kabar? Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Memang beliau itu sehat-sehat aja ya. Kelihatannya amin. Sama kayak Mang Abang. Oh iya. Dan di samping saya siapa nih yang tampan banget ini? Ya, ini dia. Halo, ada Kak Iqbal, spesial Halo, dari semuanya. Maya Utara. Wah, Siap. luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Kalau di Jakarta main film. Oh iya, Bang iya. Ramadan. Iya. Beda ya, beda. Ini Iqbal yang memang ganteng tersendirinya. Kawean. Kalau musisi dia Iqbal Sanggo. Biasa. Ya, banyak Iqbal yang lain ya. Kalau dosen ada dosen saya Iqbal dulu. Baik. Aduh. Biasa. Oke. Jadi my friends, kita bakalan ngulik-ngulik lagi, gak akan ngebahas mengenai keadaan sosial yang ada di Kabupaten Sumbawa, khususnya di Kecamatan Moyo Utara kali ini. Ya, spesial ditemani oleh Bang Iqbal pastinya. Siap. Luar biasa. Oke, jadi pertama-tama aku bakalan nanyain ke Kak Miftah dulu. Kita mau bakalan ya main-main sedikit gitu ya. Kita bakalan nanyain ke Kak Miftah. Jadi Kak Miftah fokus ya. Lihat mata saya. Iya. Tetap Oh, iya. Tetap jadinya beda nanti. Jadi Kak Miftah, setelah saya kasih pertanyaan langsung dijawab sejujur-jujurnya dan semaksimal mungkin gitu ya. Oke. Udah siap? Siap. Oke. Apa yang terbenak di dalam hati Kak Miftah atau di pikiran Kak Miftah tentang Moyo Utara? Tentang Moyo Utara. Yuk. Yang pertama karena kalau di Moyo Utara saya lewat aja ya. Jadi nggak pernah nginap. Paling kalau ada misalkan keluarga atau misalkan ada acara-acara pernikahan, Iya. itu acara sunatan. Semua aja Kak. Jadi banyak keluarga teman-teman Iya, itu yang sunatan di di sana. Oh, gitu. gitu. Yang pertama yang saya lihat masih tradisional. Iya. Kenapa saya bilang tradisional? Karena mungkin tidak dilewati jalan negara mungkin ya. Jadi tradisional ini bukan negatif, tapi positif yang saya nilai. Oke. Karena saya suka yang berbau alam kayak gitu, masyarakatnya ramah-ramah. Iya. Kemudian masih asri masih gitu asri ya? kayak gitu. Itu yang saya lihat. Yang kedua hijau. Wah, Karena di sana saya lihat salah satu yang masih ada yang bagus sawahnya gitu. Masih hijau luas banget. Biasanya seperti lagi tuh kalau misalkan nikahan itu ngelewatin sawah-sawah itu tuh bagus banget. di Terus sana. turun foto gitu. Iya. Nah, Jadi yang saya ketiga, punya sawah nih. Oh enggak. yang ketiga ini Ngam, kenapa saya tidak pernah datang ke sana untuk lama-lama seperti itu? Karena saya lihat mungkin tempat pariwisata ya, tempat pariwisata yang masih kurang atau saya jarang tuh untuk sana untuk pariwisata tuh jarang. Karena kalau misalkan kita keluarga kan weekend kita pergi pariwisata, benar. pilihannya jarang ke sana ke Moyo Utara. Seperti itu Ngam. Oke, nah itu dia ya tanggapan. Wah, luar biasa sekali Kak Miftah, lancar banget gitu ya. Ya jadi itu Bang Iqbal, itu adalah hasil pemikiran ataupun yang terlintas di dalam pemikiran kami tentang Moyo Utara itu sendiri. Nah, jadi gimana nih tanggapan sebagai putra asli Moyo Utara itu melihat pemikiran orang awamnya nih istilahnya Netizen. untuk netizen liar netizen liar untuk menanggapi bagaimana Moyo Utara sendiri, bisa ditanggapi, bisa ya menyanggah ataupun ya bisa ditambah-tambahin lagi nggak apa-apa. Baik, terima kasih kepada moderator ya. Sambil ini diskusi santai Pak ya. Iya. Ya, terima kasih, sangat luar biasa sekali bisa hadir di tengah-tengah Kak Miftah sama Mangam. Jadi apa yang disampaikan oleh Kak Miftah itu sangat cocok dan relevan dengan keadaan di Moyo Utara itu sendiri. Karena kalau secara geografis kalau kita pantau Moyo Utara itu memiliki potensi pertanian dan luas lahan yang luas sekali lah. Kemudian ada juga di bagian kawasan pesisir pantai gitu, dan potensi-potensi itulah yang menurut saya bagi kita khususnya warga Moyo Utara itu harus mengembangkan, sehingga ketika Moyo Utara ini memiliki nilai ya baik itu budaya dan wisata dan lain sebagainya, dan inilah yang menjadi
tujuan tempat rekreasi, kemudian tempat liburan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Sumbawa itu sendiri. Ya, mungkin dari sini kita mencoba bagaimana sebenarnya Moyo Utara ini akan kita arahkan orientasinya, entah dia menjadi pusat budaya misalnya atau jadi pusat pariwisata ya di Kabupaten Sumbawa itu sendiri. Itu mungkin menurut saya. Terima kasih. Wah, luar biasa. Jadi menurut aku juga ya Kak Iqbal ya, sekarang kita tuh udah jarang kalau misalkan nih daerah ini tempat pariwisata ini itu termasuk Moyo Utara atau Moyo yang mana gitu. Tapi kita udah mengenal tempat pariwisatanya aja tanpa tahu di mana letaknya gitu loh. Nah, kalau menurut Kak Iqbal sendiri bagaimana untuk pariwisatanya deh? Aku penasaran banget karena kita sebagai anak muda kan cari tempat spot foto ataupun cari tempat-tempat bagus gitu. Bisa nggak ada rekomendasi sesuatu yang baru tempat pariwisatanya di sana yang kita belum tahu sebelumnya? Jadi ya kalau kita bicara potensi mungkin yang udah ada sekarang tentang pariwisata itu kita banyak mengenal ya, yaitu misalnya di kawasan Desa Penyaring kita punya hutan mangrove misalnya. Kemudian kita punya hotel di sana Ailoang. Sama yang di kawasan Desa Songkar itu dia punya tempat para layang. Wah, ada ya? Ada ya di sana. Waduh, itu kami tempat kita para harus layang. coba deh kayaknya. Ya kayaknya bebannya nggak bisa. Gratis. Bebannya nggak bisa. Jadi itu salah satu ya. Itu salah satu menjadi ikon di sana di Moyo Utara itu sendiri. Nah, yang permasalahannya mungkin dia lebih kepada bagaimana pengembangan lebih lanjut, kemudian promosinya wisata ini. Bener. Dan kemudian juga masih ada potensi-potensi ya yang bisa dijadikan pariwisata. Bahkan itu di dalam lingkup jalan ya. Antara misalnya kalau saya sebutkan itu antara jalan dari Pungkit menuju Songkar itu ada jalan yang bisa dikatakan sangat hijau, apalagi kalau pagi hari itu sangat luar biasa. Padinya hijau sekali. Seperti lukisan modelnya sangat luar biasa. Itu yang menurut saya itu harus dikembangkan kembali. Wah, luar biasa. Tapi ada ini Ngam yang menarik. Jadi kami dari MI Institute kita 3 tahun ini kita mensurvei terkait masalah sosial dan pengembangan yang ada di Sumbawa. Nah, jadi kita juga memantau dari beberapa kecamatan. Salah satunya juga di Kecamatan Moyo Utara. Nah, jadi yang pertama dari hasil survei kami ini ada beberapa isu yang masyarakat sana pertanyakan dan ingin dikembangkan gitu. Yang pertama itu adalah terkait ruang terbuka hijau atau RTH. Jadi menarik sebenarnya. Di sana udah hijau alam tapi butuh ruang terbuka hijau. Nah, ini seperti apa maksudnya? Mumpung ada Iqbal juga kita bisa tanyakan nanti. Kedua adalah terkait pasar. Nah, ini problemnya hampir di semua tempat ini. Kehadiran pasar, urgennya itu seperti apa sebenarnya? Itu penting sih sebenarnya. Penting banget. Ya, yang terakhir itu ini masuk juga nih terkait pariwisata. Pariwisata yang belum berkembang. Karena saya dari riset khusus sebenarnya pariwisata nanti kita coba diskusikan. Terutama terkait pariwisata kesejarahan dan kebudayaan. Yang kalau kita lihat, kita tarik tadi tradisional, kebudayaan tadi Iqbal juga sampaikan alamnya ini cocok banget sebenarnya. Tapi 3 tadi tuh Ngam. Pertama RTH, ruang terbuka hijau, kedua pasar dan yang ketiga pariwisata. Seperti itu. Oke, tadi kita udah bicara ya mengenai Moyo Utara gitu dan ada 3 poin yang kita bisa tarik ya. Tadi ada RTH atau ruang terbuka hijau, yang kedua itu tentang pasar tradisionalnya, dan yang ketiga itu tentang pariwisatanya. Oke. Nah, gimana nih Kak Miftah? Jadi kita bakalan ngebahas nih poin-poin yang tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi memang hasil survei MS itu tadi ada tiga isu lah ya. Yang kira-kira masyarakat itu pinginnya dikembangkan atau pingin dimiliki atau minimal pemerintah itu fokus ke situ. Tadi jadi ada RTH, pasar dan pariwisata. Mungkin bisa ditanyakan langsung sama yang punya tempat. Iya. Nah, gimana nih untuk Bang Iqbal untuk menanggapi hasil riset yang sudah dilakukan oleh MI Institute? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan 3 yang disampaikan tadi itu memang sudah pas menurut saya, tinggal kapan kita eksekusi dan dilaksanakan kemudian dikembangkan. Misalnya kalau kita bahas tentang pariwisata misalnya, saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa di wilayah Moyo Utara itu semuanya lengkap.
disampaikan oleh Bapak Camat Utara, entah itu dari potensi laut misalnya, kemudian darat, karena luas wilayahnya itu ya cukup besar dan dia memiliki segi di dalam sumber daya alamnya itu sangat mumpuni lah. Misalnya kalau kita bangun pariwisata misalnya di Penyaring itu sudah ada hutan mangrove, tapi ini menurut saya itu belum definitif ya, karena ini belum dikembangkan dan diketahui oleh banyak orang. Mungkin itu yang menjadi PR kita untuk pariwisata. Kemudian juga ada para layang, sarana prasarana itu masih kurang. Jadi orang capek lah nanjak ke atas begitu karena tangganya belum dibuat. Nah, kemudian juga ingin dijadikan potensi ya, seperti yang sudah saya sampaikan, wisata sawah namanya itu ya, di dekat wilayah antara desa Pungkit ke Songkar. Ya, jadi itu ada terbentang hijau sekali itu sawah-sawah penduduk di sana. Nah, kalau terkait dengan pasar, bagi saya ini adalah mungkin menjadi pemicu utama ya dalam membangun bagaimana perekonomian masyarakat wilayah Utara. Jadi perputaran uangnya menurut saya ini sangat besar di sana, sangat pas sekali. Karena kita butuhkan yang namanya pasar. Kalau kita bicara sederhananya, misalnya di bagian Utara, tepatnya ada yang Ailimo, Aibari, Labu Sawo, itu orangnya notabene-nya itu nelayan, dia itu penghasil ikan. Nah, jadi kalau mereka bawa ikan ke Sumbawa itu kan jauh, ya transportasi, kemudian tempatnya mungkin di sana keliling-keliling kampung juga mungkin banyak uang ya, bensinnya gitu, transportasinya. Jadi yang saya inginkan di situ bagaimana harus ada pasar di wilayah Utara sendiri. Nah, karena di sana orang yang berjualan ikan itu bisa berjualan di sana, kemudian UMKM yang ada di setiap desa itu bisa memanfaatkan pasar tersebut. Dan kemudian bagaimana juga bisa diikuti ini dengan program hortikultura. Ini program ini saya rasa bisa menjadi pemanfaatan sarana belajar bagi anak-anak TK mengenal tanaman, jenis tanaman, kemudian sayur-sayuran. Nah, ini bisa dikembangkan di setiap kampung oleh UMKM ya, ibu-ibu PKK misalnya, dan kemudian kalau ada wadahnya menjadi pasar dan ini tempat penjualan mereka, akhirnya kan rewardnya itu bisa kembali ke desa itu sendiri. Kalau untuk RTH ini bisa menjadi integrasi masyarakat di wilayah Utara. Kalau kita punya kawasan ruang terbuka hijau, yang pertama di sana kita bisa dijadikan tempat edukasi, pembelajaran, latihan seni dan budaya, dan mungkin tempat tongkrongan ya, bicara-bicara santai, dan hari Minggu itu kayak Car Free Day itu mungkin orang-orang bisa ke sana gitu meramaikan. Dan itu saja menurut saya. Sebenarnya nyambung sih sebenarnya. Jadi saya pernah 2 tahun yang lalu kita pernah meriset salah satu terkait pariwisata. Sebenarnya fokus kita adalah survei pertama, survei isu sosial. Ada hal menarik kita lihat ternyata waktu kita survei, terutama terkait pariwisata. Hampir lebih dari setengah masyarakat di Sumbawa itu menganggap bahwa pariwisata, sejarah dan budaya itu sangat mungkin untuk dilakukan di Sumbawa gitu. Nah, kalau kita belajar sejarah, terutama di daerah-daerah Muyo gini, itu salah satu perkembangan kebudayaan juga banyak besar di sana. Contoh misalkan, kalau kita gabung Muyo Utara, Muyo Hilir kayak gitu ya, ada banyak kebudayaan turun-temurun misalkan kayak kayak misalkan Ponan atau misalkan kalau kita bicara Paroso, Paroso daerah sana. Dan pernah juga waktu 3 tahun lalu saya menjadi salah satu juri lomba waktu itu di Dinas Perpustakaan dan Karsipan. Itu ada yang mengangkat tentang pelabuhan bersejarah yang ada di daerah sana juga. Nah, ini sebenarnya adalah pintu masuk untuk pariwisata sejarah. Kita bicara masalah pariwisata alam, perlu pengembangan yang lebih besar, walaupun tidak menutup kemungkinan Sumbawa juga bisa bersaing gitu. Nah, beberapa tahun yang lalu saya pernah diskusi dengan salah satu pegiat dan pelaku pariwisata yang ada di Sumbawa. Mereka berbicara, kalau kita bicara wisata di Sumbawa seperti itu, orang kalau bepergian dari Bali kemudian ke Lombok kadangkala sering lupa berhenti untuk di Sumbawa gitu sebelum mereka ke Raja Ampat kayak gitu. Nah, sebenarnya mereka ini kan tiga-tiganya wisata alam nih, kayak Bali, Lombok dan Raja Ampat. Sebenarnya kita itu bisa membuat sebuah pariwisata alternatif. Salah satunya adalah pariwisata sejarah dan budaya. Gitu. Nah, apalagi misalkan kalau di Penyaring ya, di Penyaring itu
hampir kalau kita pergi ke toko-toko oleh-oleh itu produk-produksinya hampir dari penyaring. Misalnya kayak susu jadi, permen kuda liar, Ponang, ada. Biasanya di sana tempat produksinya kayak gitu. Nah, tinggal kita cari aja spot-spotnya, terutama tadi seperti Iqbal bilang kalau ada yang RTH akan dibuka, ruang terbuka hijau, ini bisa jadi spot kebudayaan. Kemudian kita tinggal cari saja kira-kira apa kesejarahan yang bisa diangkat di sana. Dan ini bisa mendorong pariwisata kayak gitu. Terutama kita bicara wisata sejarah dan budaya gitu. Banyak banget peluang sebenarnya di Sumbawa ini. Terutama kalau kita bicara Indonesia, wisata sejarah budaya sudah mulai banyak ditinggalkan sekarang. Sedangkan nih kalau teman-teman misalkan lihat di televisi atau lihat di YouTube tentang orang-orang luar negeri yang mereka pergi liburan, apa yang mereka selalu cari adalah spot tradisional. Gitu, spot yang tradisional, daerah-daerah tua dan lain-lain gitu. Kalau itu di-create untuk Sumbawa, terutama fokusnya ada di beberapa titik, salah satunya ada di Muyo gitu, Muyo Utara salah satunya. Itu bisa jadi peluang menurut saya untuk pariwisata sejarahnya. Nah, kalau yang di pasar menarik sebenarnya tadi Iqbal bilang karena di sana tuh ada banyak sebenarnya bisa dikembangkan dari hortikultura, dari misalkan permen jadi dan lain-lain. Kalau ada pasar di sana bahkan mungkin bisa menjadi ini ya daerah tujuan kalau misalnya pariwisata daerah tujuan kalau misalkan nanti kita mau liburan atau Car Free Day dan lain-lain di daerah sana gitu. RTH, pasar, pariwisata sebenarnya nyambung semuanya yang ada di Muyo Utara ini. Tinggal mungkin anak mudanya dan kerjasama dengan pemerintahnya aja untuk menggodok itu kira-kira. Kalau menurut saya. Wah luar biasa dan aku menangkap sedikit ya dan benar juga sih kalau misalkan adanya pasar di sana ya kami saat ini tuh kalau di Sumbawa cari oleh-oleh ataupun cari khas Sumbawa tuh kayak di mana nyarinya lagi ya gitu. Harus tanya ini tanya itu dan nggak ada yang benar-benar kayak tempatnya gitu loh. Ada tapi udah kadang tutup, kadang juga habis dan lain-lain. Nah, kalau misalkan nih ke depannya aku kasih saran aja nih. Mungkin bisa dibuat tempat khusus tempat oleh-oleh khas Sumbawa yang bisa terangkum semua di situ loh Kak Mif. Supaya kita nggak harus ke sana sini lagi supaya nggak banyak ambil waktu lagi gitu. Apalagi pariwisata mereka contohnya aja Lombok kemarin, saya ke Lombok itu banyak tempat spot-spot beli oleh-olehnya gitu. Dan di Sumbawa sendiri ya saya juga bingung pas teman nanya mau beli oleh di mana ya. Ya udah ajak ke Penyaring ataupun ke Semongkat kemarin untuk cari madu gitu. Wah, luar biasa juga dan ini benar-benar fakta ya Kak Iqbal ya. Dan gimana nih kalau Kak Iqbal punya ide-ide tersendiri nggak untuk misalkan mengembangkan produk ataupun dari 3 poin yang tadi itu? Ya kalau menurut saya sendiri ya dari ketiga yang saya sudah sampaikan kembali itu memang memiliki potensi yang sangat besar dia untuk dikembangkan. Kemudian saya menginginkan di sana bahwa setiap daerah di wilayah utara itu dia kampung maksud saya itu setiap kampung itu harus memiliki produk-produk sebenarnya. Karena apalagi sekarang dengan ditunjang dengan dana desa itu bisa menjadi pemberdayaan terhadap masyarakat. Nah, proses pelatihan, pengembangan terhadap masyarakat itu sendiri. Kalau di kampung saya misalnya di Penyaring dia punya permen susu, kemudian punya susu kuda liar. Dan waktu itu saya beberapa bulan yang lalu saya bawa tamu itu dari Jogja. Ternyata kalau saya pikirkan, ini bisa ini jadi wisata karena orang Jogja itu dia sambil mau beli susu kuda liar dia mau lihat juga gimana prosesnya pemerahan itu. Nah itu yang kalau saya pikir di kampung saya itu ini bisa menjadi besar. Hanya saja ya kalau menurut saya ini belum ada semacam sentuhan kemudian dalam bentuk pelatihan pemberdayaan masyarakat. Nah misalnya menyatukan home industri ini dalam satu tempat gitu Kak. Jadi produk dari Penyaring itu semua masyarakat yang jualan permen susu kuda liar juga itu harus disatukan. Nah kemudian bagaimana dia itu dikemas dalam satu paket menjadi produk yang besar, kemudian ada wadah tempatnya untuk dijual gitu. Itu yang tidak ada kalau menurut saya khusus wilayah Kabupaten Sumbawa ini. Jadi semua itu jalan-jalan sendiri saja gitu. Dari kampung saya kalau ada 5 industri ya mereka masukin ke toko-toko gitu. Jadi tidak terlihat ya bagaimana ada pemberdayaannya terhadap pemerintah desa dan pemerintah kabupaten juga khususnya gitu. Bagaimana mereka ini disatukan, disimpulkan dalam satu tempat gitu. Sehingga inilah menjadi khas Sumbawa, oleh-oleh dari Sumbawa. Itu kalau menurut saya. Ya apalagi bagus kalau misalkan
apa namanya, permen susu jadi atau susu kuda liar dan yang lainnya lah, itu pemerintah mendorong untuk bekerja sama dengan sekarang ada minimarket yang berjamur di hampir semua tempat. Kita melihat, kalau saya ngelihat ya secara keseluruhan Sumbawa, terutama anak-anak mudanya, ada tren yang berubah sebenarnya dari 4-5 tahun yang kalau kita tarik ke belakang gitu. Adalah tren-tren anak muda ini mungkin didorong dengan tren-tren yang ada di nasional maupun internasional. Anak muda sudah mulai banyak sekarang membuat produk, entah itu dari pakaian, kemudian dari makanan, dari yang lain-lain lah, banyak banget gitu. Tinggal sebenarnya bagaimana pemerintah itu bisa nangkap itu, kemudian mereka memberikan semacam kayak apa ya, semacam kayak aturan atau kerjasama dengan mini market yang banyak banget sekarang. Itu si merah dan si biru. Sehingga apalagi kalau misalkan kan ini produknya seperti permen susu jadi itu kan cukup menarik dan hampir di beberapa daerah nggak ada sebenarnya gitu. Kalau bisa masuk nggak usah deh jauh-jauh, di NTB aja deh. Jadi se NTB semua di minimarket itu ada permen susu jadi khas Sumbawa dan lain. Satu, kita promosi nggak kalah dengan susu kuda liarnya. Soalnya kuda liar udah terkenal banget di Sumbawa. Sampai Jakarta. Permennya juga menjadi dikenal. Bahkan saya pernah ngomong kemarin sama Iqbal, gimana caranya agar permen itu bisa di semua kalangan. Misalkan dibuat pakai permen cup-cup untuk anak-anak kayak gitu. Jadi ada banyak banget. Salah satunya adalah tujuannya caranya adalah seperti Iqbal sampaikan tadi itu, sumber daya manusianya itu dilatih gitu. Terlebih kemarin itu kan presiden baru dilantik. Salah satu clue yang disampaikan oleh Pak Jokowi adalah peningkatan sumber daya manusia. Sebenarnya itu yang harus didorong sebenarnya. Nggak cuma dari pihak pemerintah, masyarakat, dari kepala desa, desa-desa semuanya gitu. Betul. Sehingga nggak cuma alam, sejarah yang kita tekankan, tapi sumber daya manusianya juga bisa ditekankan kayak gitu, Ngam. Oke deh. Nah, dari pembicaraan kita yang tadi udah panjang banget tadi, bisa disimpulkan nggak apa yang bisa kita tarik dan bisa kita sampaikan kepada masyarakat luas? Sebenarnya secara umum membangun sebuah daerah, kecamatan maupun bahkan pedesa itu yang penting konsep dulu. Nah, kenapa hadirnya KTM Institute sebenarnya adalah untuk melihat membangun sesuatu itu perlu juga masyarakat maunya apa, kemudian mereka tahu membangunnya seperti apa, seperti itu. Nah, dalam artian itu terkonsep. Satu, terkonsep. Walaupun pembicaraan kita tadi tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang seperti itu, tapi saya ada semacam kayak chemistry dengan Iqbal tadi kita, terutama terkait RTH, terkait pasar dan terkait pariwisata, sebenarnya nyambung sebenarnya itu. Dan itu konsepkan aja. Nah, saya malah bermimpi itu setiap daerah, setiap desa itu punya satu brand. Brand misalkan Mui Utara, desa wisata sejarah atau apalah nama-namanya seperti itu. Sehingga nanti ketika orang datang ke Sumbawa, dia tahu mau yang apa, wisata alam kah, sejarah kah, mau belanja itu di desa manakah dan lain-lain. Sehingga itulah sebenarnya semua roda konsepnya terkait pembangunannya itu. Nah, selanjutnya ya nggak kalah penting adalah konsistensi dari masyarakat, pemerintah, bahkan mungkin pimpinan yang ada di situ, kecamatan lah khususnya itu, kalau bisa sih tidak berganti-ganti gitu, tetap gitu. Jadi sehingga dia punya waktu panjang untuk dia tuh mengkonsepkan atau membangun daerahnya, gitu, kecamatannya lah. Itu menurut saya. Oke. Dan itu dari kami Miftah, ada 2 poin yang kita tangkap, yaitu konsep dan konsistensi ya. Nah, itu dia dari kami Miftah. Nah, bagaimana dengan Abang Iqbal ini sendiri? Setelah aku dari Putra Mui Utara gitu. Putra kuda liar. Kuda liar ya. Oke, sedikit saja dari saya, mungkin tadi sudah disampaikan, itu menjadi keterwakilan dari apa yang saya ingin sampaikan tadi oleh kami Miftah. Jadi saya ingin menambahkan sedikit. Yang pertama adalah sekarang ini zamannya milenial ya, orang bilang. Jadi kalau ada mimpin daerah yang otaknya itu cuma bangun rapat beton, itu bukan milenial. Itu bahasanya Bang katanya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, saya tekankan di sini ialah bagaimana pemimpin-pemimpin di daerah ini, entah itu di tingkat kabupaten, kemudian kecamatan, kampung, sekalipun di desa-desa, itu dia tuh memiliki kerjasama dan punya kontribusi yang jelas dan nyata untuk bagaimana membangun desa itu sendiri. Dengan melalui misalnya ada kemudian pemuda-pemuda di sana, kemudian organisasi
di kampung itu yang harus diberdayakan menurut saya. Karena menurut saya itu freshnya ide itu lahir dari jiwa-jiwa muda. Itu menurut saya. Ada kerjasama lah di sana, stakeholder entah itu dari pemerintah desa, pemuda, dan bahkan masyarakat itu sendiri dengan tujuan bagaimana membangun daerah mereka sendiri ke arah yang lebih baik. Menurut saya itu. Oke deh, wah luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Aduh, saya sampai merinding, enggak karena kedinginan. Kedinginan. Oke, jadi AC. Iya, kena AC. Aduh, AC-nya dingin banget ya kami. Oke, jadi ada 3 poin yang bisa aku tangkap di sini. Yang pertama tadi konsep. Kita harus mengkonsepkan dulu jika ingin membangun suatu daerah atau suatu tempat pariwisata tadi tujuannya. Itu harus ada konsep yang matang gitu dari kita semua gitu. Dan yang kedua, konsistensi. Kita harus konsisten gitu dalam membangun sesuatu gitu, apalagi ini membangun daerah kita sendiri ya Kak. Dan yang ketiga itu adanya kerjasama antara pemuda dengan stakeholder yang ada di Indonesia ataupun di dunia bisanya nanti untuk membangun relasi dan juga bisa mempromosikan Moyo Utara itu sendiri gitu. Utara, Wah, luar biasa. Tepuk tangan lagi sekali. Lagi sekali dapat payung ini. Oke, nggak apa-apa. Oke deh, aduh, alhamdulillah, dan itu dia dari pembicaraan kita mengenai Moyo Utara. Ini sangat luar biasa. Oke, itu dia yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya, khususnya Moyo Utara. Dan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk menonton episode-episode selanjutnya yang pasti bakalan seru lagi. Tetap di Brainstorming MA Institute.